Kali ini saya akan membahas satu soal dari section 2.2 pada buku Introduction to Real Analysis ini. Nah, langsung saja untuk penyelesaian yang poin A. Dalam soal ini kita menggunakan acuan pada definisi 2.2.1. Jadi yang A, nilai mutlak dari X kurang dari sama dengan nilai mutlak dari Y, itu nanti terdapat 4 kasus. Kasus yang pertama yaitu apabila X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0, maka nilai mutlak dari X kurang dari sama dengan nilai mutlak dari Y akan menjadi, apabila X ini lebih dari sama dengan 0, berarti nilai X ini positif, maka nilai mutlak dari X akan menjadi X, dimana X ini kurang dari sama dengan, berhubung nilai mutlak dari Y ini dimisalkan Y itu lebih dari sama dengan 0 alias Y itu merupakan bilangan positif, maka nilai mutlak dari Y kita tuliskan Y. Jadi diperoleh X kurang dari sama dengan Y. Atau bisa dituliskan menjadi Y lebih dari sama dengan X. Ini tinggal pindah ruas, otomatis lambangnya kurang dari sama dengan ini juga berpindah jadi lebih dari sama dengan. Kemudian lanjut ke kasus yang kedua. Kasus yang kedua yaitu diperoleh di mana nilai X kurang dari 0 dan nilai Y lebih dari sama dengan 0. Nah, dari X kurang dari 0 dan Y lebih dari sama dengan 0, maka diperoleh nilai mutlak X di sini apabila X kurang dari 0, berarti nilai X ini negatif, maka kita bisa tuliskan min X kurang dari sama dengan, berhubung Y di sini pada kasus 2 Y-nya lebih dari sama dengan 0, berarti nilai Y itu positif, maka nilai mutlak dari Y kita bisa tuliskan Y, sehingga dapat diperoleh min X kurang dari sama dengan Y atau Y lebih dari sama dengan min X. Kemudian untuk kasus yang ketiga yaitu apabila X lebih dari sama dengan 0 dan Y kurang dari 0. Nah, pada kasus ini sama seperti kasus pertama dan kedua, nilai X di sini lebih dari sama dengan 0. Artinya X di sini merupakan nilai positif. Bilangan positif. Maka nilai mutlak dari X dapat kita tuliskan menjadi X, di mana X ini kurang dari sama dengan nilai mutlak Y. Nah, nilai mutlak Y di sini pada kasus 3 ini nilai Y itu kurang dari 0, maka nilai Y ini merupakan bilangan negatif, maka kita tuliskan min Y. Nah, X kurang dari sama dengan min Y dapat pula dituliskan menjadi Y kurang dari sama dengan min X, seperti ini. Kemudian lanjut ke kasus yang terakhir yaitu kasus 4. Kita peroleh X kurang dari 0 dan Y kurang dari 0.
Nah, apabila nilai mutlak dari X itu dimana X kurang dari 0, maka X itu bilangan negatif. Maka kita bisa menuliskan min X, dimana min X ini kurang dari sama dengan nilai mutlak dari Y. Nilai mutlak dari Y di kasus keempat ini nilai Y sendiri itu kurang dari 0, maka Y itu bilangan negatif. Bisa kita tuliskan min Y. Nah, dari ini kita telah peroleh bahwa min X kurang dari sama dengan min Y, atau kita bisa menuliskan dengan Y kurang dari sama dengan X. Nah, di sini penyelesaian pada poin A ini terdapat 4 penyelesaian dari 4 kasus yang berbeda, yaitu dimana Y lebih dari sama dengan X, Y lebih dari sama dengan min X, Y kurang dari sama dengan min X, dan Y kurang dari sama dengan X. Dari soal yang A tadi, dimana nilai mutlak X kurang dari sama dengan nilai mutlak Y, ini sketsanya seperti ini, dimana seperti biasanya kalau menggambarkan grafik, kita nilai mutlak X kurang dari sama dengan nilai mutlak Y ini disama dengankan dulu agar nanti kita bisa memperoleh garisnya seperti itu. Kan tadi dari penyelesaian poin A itu kan ada 4 kasus ya, berarti ada 4 penyelesaian dimana X, saya tuliskan aja, dimana Y lebih dari sama dengan X, kemudian yang kedua ada Y lebih dari sama dengan min X, yang ketiga Y kurang dari sama dengan min X, dan yang keempat Y kurang dari sama dengan X. Nah, dari keempat penyelesaian ini ada beberapa kesamaan, maksudnya hanya berbeda di simbol kurang dari dan kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan, seperti itu. Misalnya ini yang penyelesaian yang pertama dan keempat ini kan Y lebih dari sama dengan X dan Y kurang dari sama dengan X, berarti ini sama. Apabila kita gambarkan ke bentuk grafik, kita cari grafiknya, berarti kan disama dengankan dulu agar lebih mudah. Jadi ini Y sama dengan X, ini juga sama Y sama dengan X, maka kita peroleh garis ini, garis Y sama dengan X, itu garis ini. Kemudian untuk yang penyelesaian 2 dan 3, dimana Y lebih dari sama dengan min X dan Y kurang dari sama dengan min X, maka ini kita sama dengankan, berarti Y sama dengan min X dan ini juga Y sama dengan min X, maka kita peroleh garis ini Y sama dengan min X. Nah, dari kedua garis ini kita dari garis ini kita penyelesaian yang ini tadi kan Y lebih dari sama dengan X, berarti di garis Y sama dengan X ini lebih dari, berarti kan ke atas ke sini. Nah, ini kenapa enggak kayak gitu? Jadi ini serangkaian grafik ini kan perpaduan dari keempat penyelesaian tadi. Nah, biar lebih mudah ya, agar tidak istilahnya tidak satu-satu ini kita cari gitu, kita langsung
uji titik tidak apa-apa, jadi kita uji titik. Jadi misal di sini kan berarti terbagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, menjadi 8 bagian kan. Nah, misal kita ambil di yang pertama ini, yang masuk di bagian pertama itu misal 1,2 dimana x nya 1 dan y nya 2. Nah, kita masukkan ke soalnya. Apakah benar nilai mutlak 1 kurang dari sama dengan nilai mutlak 2? Benar kan? 1 kurang dari sama dengan 2 kan benar. Berarti ini termasuk. Kemudian yang ini misal kita ambil titik di sini, yaitu titik 2,1, titik di sini 2,1, maka x-nya 2 dan y-nya 1 kan. Nilai mutlak dari 2 kurang dari sama dengan nilai mutlak dari 2 kurang dari sama dengan nilai mutlak dari 1. Apakah 2 kurang dari 1 atau 2 sama dengan 1? Tidak kan? Bahwa jelas 2 itu lebih dari 1. Maka daerah sini tidak termasuk. Begitu pula uji titik di daerah ketiga, 4, 5, 6, 7, dan 8 nanti diperoleh sketsa seperti ini. Oke, kita lanjut ke poin B, di mana nilai mutlak dari x plus nilai mutlak y kurang dari sama dengan 1. Nah, seperti pada poin yang A, berdasarkan definisi 2.2.1, maka kita peroleh 4 kasus penyelesaian, di mana kasus pertama yaitu apabila x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Nah, nilai mutlak x plus nilai mutlak y kurang dari sama dengan 1 apabila x lebih dari sama dengan 0, maka nilai x ini merupakan bilangan positif, sehingga kita dapat menuliskan nilai mutlak x ini kita bisa ganti dengan x plus y di sini lebih dari sama dengan 0, berarti y juga merupakan bilangan positif, maka nilai mutlak y dapat kita tuliskan menjadi y, di mana x plus y ini kurang dari sama dengan 1. Nah, ini udah selesai, namun bisa kita tuliskan, kita ubah itu menjadi y kurang dari sama dengan min x plus 1. Jadi x nya ini pindah ruas jadi min x. Kemudian yang kasus kedua, kita peroleh penyelesaian apabila x kurang dari 0 dan y ini lebih dari sama dengan 0. Maka kita peroleh nilai mutlak x, di mana x kurang dari 0 artinya x ini bilangan negatif, dapat kita tuliskan min x, kemudian plus nilai mutlak y, di mana y itu lebih dari sama dengan 0 artinya nilai mutlak y ini bilangan positif, maka kita bisa tuliskan y, di mana min x plus y ini kurang dari sama dengan 1, atau dapat kita tuliskan menjadi y kurang dari sama dengan x plus 1. Sama seperti tadi, nilai x nya dipindah ruas. Lanjut ke kasus penyelesaian yang ketiga, yaitu apabila x lebih dari sama dengan 0 dan y kurang dari 0, maka diperoleh nilai mutlak
X plus nilai mutlak Y kurang dari sama dengan 1 ini dapat kita jabarkan. Nilai mutlak X di mana X lebih dari sama dengan 0, artinya X-nya ini merupakan bilangan positif. Maka kita bisa tuliskan X plus nilai mutlak Y di mana Y kurang dari 0, maka Y ini negatif, sehingga kita bisa tuliskan min Y kurang dari sama dengan 1. Oke, dari persamaan X plus min Y kurang dari sama dengan 1 bisa kita ubah menjadi Y lebih dari sama dengan X min 1. Ini yang pindah ruas, gantian min Y-nya pindah ruas jadi Y, kemudian satunya pindah ruas jadi min 1. Seperti itu. Lanjut kasus yang terakhir dari poin B, yaitu kasus 4, di mana X kurang dari 0 dan Y kurang dari 0. Nah, sama seperti yang sebelumnya, nilai mutlak X di mana X itu kurang dari 0, maka X ini merupakan bilangan negatif. Kita bisa menuliskan min X plus Y juga sama, nilai mutlak Y di mana Y ini kurang dari 0, maka Y ini bilangan negatif. Nah, seperti ini. Maka bisa kita tuliskan juga menjadi Y lebih dari sama dengan min X min 1. Seperti ini. Yang pindah ruas, yang Y-nya ini pindah ruas jadi positif, dan satunya juga pindah ruas jadi negatif. Seperti itu, kita sudah memperoleh penyelesaian dari poin B, yaitu ada 4 kasus, dimana kasus pertama hasilnya Y kurang dari sama dengan min X plus 1, kemudian yang kedua Y kurang dari sama dengan X plus 1, yang ketiga Y lebih dari sama dengan X min 1, dan yang keempat Y lebih dari sama dengan min X min 1. Oke, untuk yang gambar grafik yang B, di mana tadi kan sudah dicari penyelesaian dari nilai mutlak X plus nilai mutlak Y kurang dari sama dengan 1. Tadi ada 4 penyelesaiannya. Penyelesaian yang pertama itu Y kurang dari sama dengan min X plus 1. Yang kedua Y kurang dari sama dengan X plus 1. Yang ketiga Y lebih dari sama dengan X min 1, dan yang keempat Y lebih dari sama dengan X min 1. Nah, sama seperti tata cara penggambaran grafik yang sebelumnya, yaitu grafik yang pertama, dari 4 penyelesaian ini, supaya kita lebih mudah menentukan garis, maka kita jadikan sama dengan, jadi ini Y sama dengan min X plus 1, Y sama dengan X plus 1, Y sama dengan X min 1, dan Y sama dengan min X min 1. Nah, apabila yang A tadi terdapat persamaan, sedangkan ini kan berbeda semua ya, berarti nantinya ada 4 garis yang berbeda yang bisa kita gambar. Misal Y sama dengan min X plus 1. Nah, ini yang gambar jadinya. Y sama dengan min X plus 1, nanti garisnya ini, dimana garis ini merupakan penyelesaian dari yang garis dari penyelesaian yang pertama. Kemudian yang kedua tadi kan Y kurang dari sama dengan X plus 1. Nah, berarti sama dengan Y sama dengan X plus 1. Y sama dengan X plus 1 bisa digambarkan seperti ini. Sudah 2 garis ya yang kita peroleh. Kemudian
yang penyelesaian ketiga y lebih dari sama dengan x min 1, atau bisa kita sederhanakan menjadi y sama dengan x min 1. Y sama dengan x min 1 kita peroleh garis ini. Dan yang terakhir, y lebih dari sama dengan y lebih dari sama dengan min x min 1, atau y sama dengan min x min 1 bisa kita gambarkan seperti garis ini, y sama dengan min x min 1. Nah, dari keempat garis yang sudah kita peroleh, untuk menentukan mana daerah hasilnya, sama seperti sebelumnya, kita uji titik. Jadi kita uji titik ini terdapat 1, 2, 3, 4, 5 maaf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ada 9 bagian. Kita coba yang paling mudah 0,0 ya, titik 0,0. Apabila kita substitusikan ke persamaan awal, berarti nilai mutlak 0 plus nilai mutlak 0 kurang dari sama dengan 1. Apakah itu benar? 0 plus 0, 0 plus 0 sama dengan 0. Berarti 0 kurang dari 1, benar ya? Berarti otomatis satu daerah ini merupakan daerah penyelesaian. Kita juga uji titik yang lainnya di lain daerah biar lebih meyakinkan, seperti itu. Misal ini 1,1, berarti sini titik 1,1. Kita substitusikan sama seperti tadi. Apakah nilai mutlak 1 plus nilai mutlak 1 kurang dari sama dengan 1? 1 plus 1 kita tahu bahwa 1 plus 1 itu 2, dimana 2 itu pastinya lebih dari 1, bukannya kurang dari sama dengan 1. Berarti bidang ini tidak. Begitu pula penerapan ke bidang-bidang yang lainnya, sehingga kita peroleh hanya terdapat satu bidang, dimana yaitu bidang ini. Seperti itu. Lanjut ke soal poin C, yaitu nilai mutlak x, y kurang dari sama dengan 2. Nah, di sini berbeda dari yang sebelumnya, di mana yang sebelumnya tadi ada 2 nilai mutlak dalam satu soal, sedangkan yang ini ada 1 nilai mutlak dalam satu kasus atau satu soal, seperti itu. Maka sama seperti yang sebelumnya, berdasarkan definisi 2.2.1, maka ini nanti penyelesaiannya ada 2 kasus, dimana 2 kasus penyelesaian ini hanya yaitu lebih dari sama dengan dan kurang dari. Yang sebelumnya itu sama, lebih dari sama dengan dan kurang dari, namun berhubung ada 2 nilai mutlak, jadinya kita kolaborasikan ke 2 kemungkinan tadi, maka jadi ada 4 kasus yang berbeda. Sekarang ini nilai mutlak dari x, y kurang dari sama dengan 2 mempunyai 2 kasus, yaitu kasus yang pertama, apabila nilai dari x, y ini lebih dari sama dengan 0. Nah, nilai x, y ini lebih dari sama dengan 0. Ini ada 2 kemungkinan yang berbeda, yaitu kemungkinan yang pertama itu x, y lebih dari sama dengan 0, atau x, y kurang dari sama dengan 0. Nah, maksudnya nilai x dan nilai y di sini itu lebih dari sama dengan 0. Jadi x dan y ini sama-sama positif. Maka apabila kita masukkan ke kasus 1 ini, positif dikali bilangan positif, maka hasilnya pasti lebih dari 0. Kemudian yang di sini x dan y itu sama-sama negatif atau kurang dari sama dengan 0. Bilangan negatif yang dikalikan bilangan negatif pastinya menjadi bilangan positif yang lebih dari 0, seperti itu. Maka ada 2 kemungkinan ini. Setelah itu langsung
kita jabarkan seperti ini. Nilai mutlak X, Y kurang dari sama dengan 2. Nah, nilai X, Y ini kan lebih dari sama dengan 0. Maka X, Y secara keseluruhan ini merupakan bilangan positif. Nah, maka kita bisa menuliskan X, Y, dimana X, Y ini kurang dari sama dengan 2. Atau bisa kita tuliskan Y kurang dari sama dengan 2 per X, dimana X ini tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena kita tahu sendiri bahwa bilangan penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Kemudian untuk kasus yang kedua, yaitu X, Y kurang dari 0. Nah, sama seperti yang penyelesaian kasus yang ini, yang pertama ada 2 kemungkinan yang diperoleh, atau ini akibat dari 2 kemungkinan, yaitu X lebih dari 0, Y kurang dari 0, atau X kurang dari 0 dan Y lebih dari 0. Kenapa bisa? Apabila X lebih dari 0, otomatis X merupakan bilangan positif, dan Y kurang dari 0, Y itu berarti bilangan negatif. Apabila bilangan positif dikalikan bilangan negatif, hasilnya pasti akan negatif, maka X, Y ini kurang dari 0. Sama seperti yang ini, apabila X itu kurang dari 0, artinya X itu bilangan negatif, sedangkan Y lebih dari 0, artinya Y itu bilangan positif. Maka apabila dikalikan X kali Y, bilangan negatif kali bilangan positif, maka hasilnya akan negatif, maka X, Y kurang dari 0. Oke, kita lanjut, kita jabarkan. Nah, nilai mutlak X, Y kurang dari sama dengan 2. Nilai mutlak X, Y di sini, dimana X, Y itu kurang dari 0, otomatis X, Y berarti maksud saya X, Y artinya itu bilangan negatif. Nah, bilangan negatif, maka bisa kita tuliskan min X, Y. Nah, seperti ini, atau ini di dalam kurung aja. Oke, min X, Y kurang dari sama dengan 2, kita bisa tuliskan menjadi Y lebih dari sama dengan min 2 per X. Oke, ini dari mana? Sama seperti tadi, min X, Y berarti min X ini kan berarti sama aja min 1 kali X kali Y gitu ya. Min 1 kali X berarti min X pindah ruas jadi per X, karena ini kali makanya pindah ruas jadi bagi, seperti itu. Ini sama, dimana X ini tidak boleh sama dengan 0 karena X ini sebagai suatu suatu penyebut. Oke, udah diperoleh. Ini ada 2 kasus penyelesaian atau 2 hasil penyelesaian dari poin C, mana nilai mutlak X, Y kurang dari sama dengan 2. Itu penyelesaian yang pertama, yaitu Y kurang dari sama dengan 2 per X, dimana X tidak boleh sama dengan 0. Kemudian yang kedua, Y lebih dari sama dengan min 2 per X, dimana X juga tidak boleh sama dengan 0. Nah, untuk gambar grafik atau sketsa yang poin C, dimana ini nilai mutlak X, Y kurang dari sama dengan 2, itu tadi telah kita peroleh ada 2 penyelesaian. Yang pertama yaitu Y kurang dari sama dengan 2 per X,
Dan yang kedua yaitu Y lebih dari sama dengan min 2 per X, dimana ini kita tahu bahwa X itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Oke, langsung saja seperti yang sebelumnya tadi, sama langkah-langkahnya. Kita jadikan sama dengan dulu agar kita memperoleh garisnya dulu, seperti itu. Maka ada dua garis ya nantinya, itu ada Y sama dengan 2 per X dan Y sama dengan min 2 per X. Nah, bedanya berhubung ini grafiknya itu garisnya bukan garis lurus seperti itu, kita peroleh gambar seperti ini. Kenapa? Karena nantinya yang X sama dengan Y sama dengan 2 per X itu ada bidangnya tuh seperti ini. Ini ke sini. Kemudian ini tuh bawah juga merupakan bidangnya, dan ini ke sini gini. Nah, berarti kan terputus di sini, bidang sini kan tidak ada. Hanya ini dan ini seperti itu. Hanya bidang ini, garis ini dan ini. Dan karena Y di sini itu kurang dari sama dengan 2 per X, maka diperolehnya itu bidangnya itu ke bawah. Jadi garis ini dan garis ini itu yang bagian sini, seperti ini. Seperti itu. Jadi sebelum ada ini, karena ini tuh merupakan garis yang ini itu merupakan Y sama dengan min 2 per X, seperti itu. Sebelumnya yaitu seperti ini. Dan yang kedua itu Y sama dengan min 2 per X. Y sama dengan min 2 per X. Garisnya itu ini dan ini sama, pecah. Apabila digabungkan akan menjadi seperti ini. Nah, dari 4 garis ini, hasil akhirnya kan 4 garis yang diperoleh. Kita awalnya tidak tahu bidang mana, apakah bidang 1, 2, 3, 4 atau 5 yang merupakan daerah penyelesaian. Maka kita uji titik seperti yang sebelumnya. Di bidang 1, misal kita mengambil titik min 4,2, sini titiknya. Kemudian kita kembali ke soal, kita substitusikan min 4 kali 2, negatif 4 kali 2 berarti negatif 8. Apabila dimutlakan menjadi 8 kurang dari sama dengan 2. Kita tahu bahwa 8 itu lebih dari 2, maka daerah ini bukan merupakan daerah penyelesaian. Kemudian kita lihat daerah yang sini. Daerah ini kita ambil titik sama. Misal ini 4,2 sini ya. 4,2 kita substitusikan lagi ke soal, dimana 4 kali 2 8 itu pastinya lebih dari 2, bukan kurang dari atau sama dengan 2, seperti itu. Berarti bidang ini juga bukan merupakan bidang penyelesaiannya, daerah penyelesaiannya. Kemudian ini kita coba yang ini, kita ambil yang paling mudah, titik 0,0. Oke, kita substitusikan X nya 0, Y nya 0, 0 kali 0 otomatis 0 kurang dari sama dengan 2. Apakah benar? Kita tahu bahwa 0 itu kurang dari 2. Oke, berarti daerah ini merupakan daerah penyelesaian. Nah, jangan berhenti di situ, kita coba juga daerah ke-4 dan ke-5, karena kita belum tahu apakah daerah ke-4 juga daerah penyelesaian ataupun bukan. Seperti itu. Sama yang daerah ke-4, kita ambil titik sampel yaitu 4,2. Kita substitusikan 4 kali negatif 2 negatif 8. Apabila dimutlakan maka hasilnya 8 itu lebih dari 2, bukan kurang dari ataupun sama dengan 2. Berarti daerah keempat bukan daerah penyelesaian. Daerah yang terakhir yaitu daerah yang kelima, sama kita ambil sampel misal titik min 4 min 2 negatif 4 negatif 2. Kita substitusikan min 4 kali min 2 sama dengan 8. Nilai mutlak dari 8 sama
8. 8 kita tahu bahwa 8 itu pasti lebih besar dari 2 gitu, berarti daerah ini pun juga bukan daerah penyelesaian. Berarti kita peroleh hasil akhirnya hanya daerah ini ya yang merupakan daerah penyelesaian, seperti itu. Oke, soal yang terakhir yaitu poin D, di mana nilai mutlak dari X min nilai mutlak Y lebih dari sama dengan 2. Nah, berhubung ini ada dua nilai mutlak yang berbeda, maka tiap nilai mutlak kan ada dua penyelesaian berdasarkan definisi 2.2.1. Maka ini karena ada dua nilai mutlak, maka terdapat 4 kasus penyelesaian yang berbeda. Langsung aja kita bahas yang pertama, yaitu apabila X lebih dari sama dengan 0 dan Y kurang dari 0. Oke, kita bisa tulis dulu ini. Maaf, berhubung ini tadi udah terlanjur, ya sebenarnya nggak apa sih, terbalik-balik itu tidak apa. Yang penting kasusnya itu benar. Oke, lanjut. Apabila X lebih dari sama dengan 0, maka nilai mutlak dari X ini pastinya bilangan positif. Maka bisa kita tuliskan X min nilai mutlak dari Y. Di sini Y itu kurang dari 0. Otomatis Y itu bilangan negatif. Maka kita bisa tuliskan min Y. Seperti ini. Nah, kita operasikan X min Y, bisa kita tuliskan X plus Y lebih dari sama dengan 2. Atau ini kita pindah ruas, X kita pindah ruas, jadi Y lebih dari sama dengan min X plus 2. Oke, udah selesai. Kita ketemu di penyelesaian yang pertama, kasus yang pertama. Kemudian lanjut yang kedua, apabila X lebih dari sama dengan 0 dan Y juga lebih dari sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa peroleh nih nilai mutlak dari X, di mana X lebih dari sama dengan 0. Otomatis X ini bilangan positif, maka kita bisa menuliskan di sini X min sama Y ini lebih dari sama dengan 0, berarti Y itu bilangan positif, maka nilai mutlak Y kita bisa tuliskan Y lebih dari sama dengan 2. Oke. Atau bisa kita tuliskan X yang kita pindah ruas jadi min Y lebih dari sama dengan min X plus 2. Kemudian ini min Y berarti negatif 1 kali Y, negatif 1 kali Y. Oke, kita sama ratakan semua, kita kali negatif 1, maka hasilnya ini jadi Y, ini jadi X min 2. Oke, nah ini simbolnya kayak gimana? Nah, berhubung dikalikan negatif 1, maka lebih dari sama dengan ini akan berubah jadi kurang dari sama dengan. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut ke penyelesaian yang ketiga, yaitu apabila X kurang dari 0 dan Y itu lebih dari sama dengan 0. Nah, seperti ini. X, nilai mutlak X di mana X kurang dari 0, artinya X itu merupakan bilangan negatif. Sebelum dimutlakan seperti ini ya, bilangan negatif berarti bisa kita tuliskan min X min nilai mutlak dari Y, di mana Y lebih dari sama dengan 0, artinya Y itu merupakan bilangan positif, maka kita bisa menuliskan di sini Y lebih dari sama dengan 2. Nah, sama seperti yang tadi, X kita pindah ruas, ini jadi tinggal min Y lebih dari sama dengan min X pindah ruas jadi X plus 2. Oke. Lanjut,
agar lebih mudah nanti dalam menggambar grafiknya gitu ya. Min Y ini kita ubah jadi Y, dimana berarti dikali -1, semua kali -1. Hasilnya ini min Y jadi Y, X jadi min X, kemudian plus 2 jadi min 2. Sama seperti tadi, simbol lebih dari sama dengan ini, karena ini tadi kita operasikan dengan sama-sama dikali -1 semua, maka simbolnya berubah jadi kurang dari sama dengan. Berarti kita peroleh Y kurang dari sama dengan min X min 2. Lanjut ke penyelesaian kasus terakhir, yaitu apabila X kurang dari 0 dan Y pun kurang dari 0. Nah, X, nilai mutlak dari X, di mana X kurang dari 0, artinya X ini merupakan bilangan negatif, sehingga kita bisa menuliskan menjadi min X min. Y juga sama, Y kurang dari nilai mutlak dari Y, di mana Y kurang dari 0, maka Y ini merupakan bilangan negatif, maka bisa kita tuliskan min Y seperti ini, lebih dari sama dengan 2. Nah, kita operasikan enggak kurang ketemu min, jadi plus ya, maaf, jadi min X plus Y lebih dari sama dengan 2, atau kita pindah ruas min X nya jadi Y lebih dari sama dengan X plus 2. Nah, seperti ini. Dari soal yang poin D ini, dari nilai mutlak X kurangi nilai mutlak Y lebih dari sama dengan 2 ini, ada 4 penyelesaian. Yang pertama hasilnya itu Y lebih dari sama dengan min X plus 2, kemudian yang kedua Y kurang dari sama dengan X min 2, kemudian yang ketiga Y kurang dari sama dengan min X min 2, kemudian yang keempat Y lebih dari sama dengan X plus 2. Oke, yang terakhir yaitu sketsa yang poin D, yaitu dimana soalnya tadi kan nilai mutlak X min nilai mutlak Y lebih dari sama dengan 2. Kita peroleh tadi ada 4 penyelesaian, dimana yang pertama yaitu Y lebih dari sama dengan min X plus 2, yang kedua Y kurang dari sama dengan X min 2, yang ketiga Y kurang dari sama dengan min X min 2, dan yang keempat Y lebih dari sama dengan X plus 2. Nah, dari keempat penyelesaian yang telah diperoleh tadi, kita gambarkan grafik. Berhubung kita sebelumnya tidak tahu ya grafiknya seperti apa, maka kita sama dengankan semua ini simbolnya agar mempermudah kita mencari di mana atau seperti apa garis yang dihasilkan dari keempat ini penyelesaian ini. Jadi ini menjadi Y sama dengan min X plus 2, Y sama dengan X min 2, Y sama dengan min X min 2, dan Y sama dengan X plus 2. Nah, dari keempat persamaan ini tidak ada yang sama ya, maka nantinya ada 4 garis yang berbeda seperti itu. Nah, ini sketsa hasil akhir, tapi saya akan menjelaskan langkah-langkahnya seperti tadi sebelumnya. Setelah kita memperoleh 4 garis tersebut, kita cari garis itu garis yang dimana seperti itu. Bisa menggunakan uji titik, seperti kita substitusikan salah satu, misal di sini Y sama dengan min X plus 2, maka misal kita pilih X nya kita pilih angka 0, maka min 0 atau 0 plus 2 itu hasilnya sama dengan Y, berarti sama dengan 2, seperti itu. Dari berapa titik-titik yang diambil, titik X yang diambil
kemudian disubstitusikan ke 4 persamaan ini sehingga diperoleh 4 garis yang berbeda dan saling berpotongan, yaitu di mana ini merupakan hasil penyelesaian yang pertama, yaitu garis Y sama dengan min X plus 2. Kemudian penyelesaian yang kedua yaitu ini Y sama dengan X min 2. Kemudian yang ketiga Y sama dengan min X min 2, yaitu ini. Dan yang keempat yaitu Y sama dengan X plus 2, yaitu ini. Nah, dari keempat garis ini kita peroleh ada 9 bidang yang berbeda. Dari ke-9 bidang ini, sama seperti sebelumnya, kita uji titik agar kita tahu daerah mana yang merupakan daerah penyelesaian. Kita uji titik 0 di sini. Kita substitusikan ke soal, yaitu 0 min 0 lebih dari sama dengan 2. Apakah benar? Kita tahu bahwa 0 itu pastinya kurang dari 2. Maka daerah ini tidak termasuk daerah penyelesaian. Kemudian daerah ini kita ambil min 2,2, dimana apabila disubstitusikan menjadi nilai mutlak min 2 berarti 2 dikurangi 2 sama dengan 0. 0 juga merupakan suatu bilangan yang kurang dari 2, maka ini bukan merupakan daerah penyelesaian. Kemudian yang ini kita coba min 4,0 ya. Min 4,0, min 4 dimutlakan menjadi 4 dikurangi 0 sama dengan 4 lebih dari 2 ya, itu benar, berarti ini daerah penyelesaian. Kemudian daerah yang ini ya, belum. Daerah yang keempat ini kita ambil 0,4 berarti 0 dikurangi 4, negatif 4 pasti kurang dari 2. Kita tahu negatif 4 kan juga merupakan bilangan negatif ya. Itu berarti kurang dari 2. Ini tidak termasuk. Kemudian ini diuji misal 2.1, kita masukkan lagi 2 kurangi 1 sama dengan 1 itu kurang dari 2, bukannya lebih dari 2, bukan daerah penyelesaian. Kemudian ini daerah yang ke-6 kita uji misal 4,0, dimana X4 dan Y0 kita substitusikan X4 Y0 berarti 4 kurangi 0 4. Kita tahu 4 itu lebih dari 2, maka benar ini daerah penyelesaian, berarti kita peroleh 2 daerah penyelesaian ya. Kemudian yang di sini kita uji titik lagi misal 2 titik min 1 di sini ya, 2 titik min 1 kita substitusikan sama 2 min 1, 2 y nya min 1 dimutlakan sama dengan 1 ya. 2 dikurangi 1 berarti hasilnya 1, dimana 1 itu kurang dari 2, bukannya lebih dari atau sama dengan 2. Ini tidak merupakan daerah penyelesaian. Kemudian ada 2 yang belum diuji, yaitu daerah ini dan ini. Daerah yang ke-8 kita ambil sampel min 0,4 ya, dimana x nya 0, y nya min 4, x nya 0, y nya min 4 dimutlakan berarti 4. 0 kurangi 4 sama dengan negatif 4, dimana negatif 4 ini kurang dari 2, bukannya lebih dari atau sama dengan 2. Terakhir bidang yang ke-9 kita uji titik. Semisal kita masukkan min 2, min 1, dimana x nya min 2 dan y nya min 1, kita substitusikan lagi nilai mutlak dari min 2 sama dengan 2 dan nilai mutlak dari min 1 sama dengan 1. 2 dikurangi 1 sama dengan 1, dimana 1 kurang dari 2, bukannya lebih dari ataupun sama dengan 2. Maka daerah yang ke-9 ini juga bukan daerah penyelesaian. Jadi daerah yang diarsir ini ada 2 daerah. Ini merupakan daerah penyelesaian dari soal nomor 15 poin D. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.